yang kita lihat berjalan. Ya. Berbeda dengan game pertama. Sangat jauh berbeda dengan game pertama. Ya mungkin balik lagi sih dengan adanya Chow, mungkin komunikasinya jadi lebih efisien. Tapi kalau misalkan hanya sekedar dari Chow, Nevin, yang berbahaya tuh nanti di minggu yang keempat. Siapapun lawan Bigetron pasti bakal nge-ban Chow. Oh, karena Udah ada datanya kan, lightnya spesifik banget untuk Chow. tapi aku lebih serem sama ini sih. Sebenarnya tujuan utamanya mungkin dengan Batrix-nya kali ya, supaya bisa dapetin instant elimination, combo yang udah kita sempat lihat, Chow Batrix. Tapi kali ini dengan adanya Joy dan Navi seperti tidak merubah draft mereka. Sicilian ya. Tujuannya udah pasti bakal berfokus untuk bisa memberikan ruang terutama bagi para damage dealer utama dari Navi. Ya. Dan dengan adanya pemilihan dari Zushin ternyata Navi nggak mau kalau seandainya Bigetron nanti bakal memecah tim fight-nya. Apalagi ada Joy kan. Rusuh banget dia dalam tengah-tengah tim fight. Beda-beda. Dan Tigreal ya yang tetap akan menjadi pilihan selanjutnya. Kalau tadi sempat kita lihat diimbangi dengan Khalid. Mungkin sekarang bakal sedikit berbeda karena targetnya adalah menuju ke arah Joy dan Tigreal jadi salah satu yang bisa nge-stop gerakan untuk Joy-nya sendiri. Tapi dengan ada Tigreal yang ditutup, ini tandanya mereka kekurangan initiate power. Nah, initiate power di Romer ini masih banyak loh. Masih banyak kalau misalnya Hanafi mau. Cuma Hanafi kalau dikasih Gatot dia nggak bakal bisa bertahan. Terlalu banyak power dari Batrix ataupun mid lane-nya. Dan kedua, ketika Gatotnya dive in, ini kan tadinya Gatot melepaskan backline mereka kan. Betul. Nggak tercover kan. Udah Joy-nya bebas. Harus pilih yang lain nih berarti yang sebenarnya fungsinya tetap harus cari yang lumayan tanky juga ya untuk ngedinai damage yang masuk, Prof. Dari 2 game sih, siapapun yang kalah kayak kurang badan pasti. Ini yang bakal secepat mungkin diperbincangkan seharusnya oleh kedua tim ini. Tahu nggak gue berharap apa dari Hanafi? Chip. Oh Chip. iya ya? Iya, Chip bagus loh. Chip masih bisa ya? Wih, bagus banget malahan. Kenapa? Karena gankingnya ke arah Batrix. Gankingnya ke arah Batrix. Batrix tuh satu kali flicker aja udah hitung 2 menit lagi. Ya, tapi mungkin bawain Iritel dulu boleh kali ya. Iya. Biar nanti bisa ngejawab Bitrix-nya juga. Karena tadi kan Iritel sempat dihilangkan ketika membawakan Bitrix. Dan mungkin pertimbangan dari Bruno-nya udah mulai kayak kedinai sedikit karena ada Chow powernya jadi menurun. Ya menurutku Iritel adalah pilihan bagus sih. Melihat bagaimana permainan di game yang kedua sebelumnya Iritel pun sukses dari CV. Tapi sepertinya nggak bakal ada chip untuk saat ini karena Khalidnya udah langsung diamankan sekarang. Wah, apakah dengan 5 hero yang sama? Tapi gini Nevin, aku sempat ditanya kemarin sama salah satu coach, mantan coach ternama, Coach AG. Oh, Coach AG, kenapa? Dia nanya kalau misalkan pakai draft yang sama di game yang selanjutnya, yang diuntungkan yang menang apa yang kalah? Aku bilang yang kalah lah yang diuntungkan. Karena udah belajar. Karena udah tahu temponya kayak gimana, gameplaynya kemana, arahnya kemana, 2 menit awalnya ngapain. Udah tahu how to handle. Tapi di sisi lain kayak mereka berhasil nih di game sebelumnya. Nah itu makanya dan gak ada yang salah, jadi gak ada yang harus diperbaiki gitu. Tapi hati-hati menurutku. Karena bisa jadi udah kerespon. Apalagi dengan Terisla. Yang tiba-tiba keluar. Muncul setelah 10 tahun di penjara. Iya, setelah berapa lama juga ya kita nggak lihat di MPL untuk Terisla sendiri. Dan Valentina, menurut aku ini juga lumayan ngejawab sih. Dari pergerakan yang sama agresifnya bisa nge-follow up. Dan ada beberapa ultimate yang nanti bisa dimainkan juga oleh Valentina. Dan itu bakal nge-counter untuk Navinya sendiri. Raging Sestro bisa jadi sih. Karena targetnya ke arah Sicilian. Iya. Ini 2 initiate power yang sangat tinggi loh dimiliki oleh tim Bigetron antara sosok dari Light dan juga sosok dari Luker. Ini 2 initiate power yang tinggi banget, Profesor. Ya, setuju. Ini pokoknya butuh hero yang independen, bisa kabur dan tetap di Bruno, tidak mau Iritel lagi sepertinya. Oh, walaupun Iritel sudah mendapatkan kemenangan, tapi nampaknya Iritel bukan menjadi jawaban untuk para pasukan dari tim Navi untuk di game yang ketiga, one last game. Wow, drafting yang sama ya berarti. Tapi lawannya yang jauh berbeda sih. Ini yang aku khawatirkan, apakah jawaban yang berbeda ini akan ngebuat Bigetron bisa dapetin kemenangan atau justru hasilnya akan cukup sama? Cukup menarik ya, kecenderungan mungkin untuk bermain hero-hero yang 80% sama persis. Apakah nanti temponya juga akan sama? Apakah pressure-nya juga akan sama? Dan tinggal menunggu bagaimana
late game potensial yang memang sangat tinggi dan unggul sekali bagi Navi karena membawakan Cecilian bagi X-Magic. Ini dia, one last chance. Apakah Navi yang akan menuju dasar klasemen atau Bigetron yang harus memasuki zona merah? Mari kita saksikan bersama-sama MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up down. Game ketiga penentuan antara Bigetron Esports dan juga Navi ya, dengan ya early game yang bakal cukup berbeda lagi kali ini karena harus berhadapan dengan Joy di tangan Anavel. Tadi kita sempat bahas ya, ketika Joy ada di tangan Aether mungkin nggak terlalu on point, tapi sekarang ada di tangan Anavel nih untuk Joy-nya. Balik lagi sih, mungkin kalau kita ngomongin objektif tetap ada di Suyo ya. Iya. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal Joy, nanti dia bakal lebih siap untuk teamfight ketika selesai dengan Holy Crystal. Jadi butuh waktu yang begitu lama. Waduh, dapat. Soul Saver. Dapat dong. Ya, Soul Saver di hold ya, akan berbentuk panah. Apalagi dengan adanya Trill di awal game dan juga Impurage, damage-nya tentu akan makin berlipat ganda. Oke, terlihat Eman lawan CV. One by one situation. Tidak cukup untuk mengcover, tapi Eman di depan sana. Cuma nggak bisa di-cover sama Light. Dia ini ada Navi yang bisa mendapatkan first blood, tebakan para pasukan dari tim Navi. Mengusir mundur para pasukan dari tim Bigetron. Nah, Navi masih ada Quicksand Gun di depan sana. Membuat dirinya selamat. Dan bahkan Eman bakal coba untuk mendapatkan satu gerobak terakhirnya. Wah, ini pagi-pagi udah kenyang dengan platingan gold ya dari Navi. Belum ada 2 menit gamenya berjalan, tapi mereka udah bisa langsung memukul mundur 2 pemain langsung. Ada Light dan juga Eman. Dan bisa dibilang itu udah jadi awal yang bagus buat teman-teman dari Navi. Ya, jatuhnya ini benar-benar kayak mencari keuntungan ya dari sisi sesempit apapun. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Dan cuma terpaut. Wow, 2%. Bigetron kehilangan presentasi dari audience prediction kali ini. Dan itu wajar, karena game yang tadi. Wah, flopnya tapi jauh banget loh, dari 71%. Iya ya. Itulah, rakyat Mobile Legends Bembeng ini mereka sesuai fakta dan keadaan, Profesor. Setuju. Mereka pasti melihat apa yang terjadi di game yang kedua tadi. Yep. Dan ini menjadi salah satu faktor juga objektif di game yang ketiga. Iya. Oke, Anavel mencoba untuk bermain dengan flanking gaming, tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan satu turtle pertamanya. Masih terlalu jauh. Dan turtle di tangan dari seorang Aether. Dan ingat, apakah keajaiban akan terjadi hari ini? Bisa jadi ya, tapi emang kalau ngomongin secara objektif, secara teori memang Suyo ini akan lebih diuntungkan gitu dibandingkan dari seorang Joy, seorang assassin yang emang harus mengandalkan retribution banget. Tapi Oh my god, Eman! Dipaksa sampai sekarang tuh mau dibalikan dengan adanya Regis dari seorang Moreno. Meanwhile berpasukan dari tim Navi kali ini mereka harus mundur ke belakang. Ren rapatinya gagal! Lihat, bisa lewat kolong begitu. Itu harusnya kena. Iya. Melewati jalur dari Hanavinya itu sendiri. Dan ternyata yang mendapatkan last hit adalah Moreno. Out of range seperti itu agak cukup mengagetkan ya. Karena jujur render apatinya tadi harusnya kena. Tapi kayaknya karena di ujung peluru nggak kena, nggak sampai. Atau kayak pelurunya dulu yang lewat, baru Hanavinya lewat. Iya. Tipis banget sih sebenarnya. Tipis banget soalnya. Itu lewat kolong itu. Ya, tapi 1 poin kill tetap didapetin sih sama Bigetron ya pada akhirnya. Dan kembali lagi Eman dengan si Albert sama seperti game sebelumnya akan cukup ganas kepada hero-hero yang cukup tebal termasuk Aether nanti. Wah, ada efek punish ya. Yang dimana nanti kalau misalkan hero-hero frontline dari Navi yang build-nya udah pasti ada item penambah darah, damage yang diterima akan 8% lebih tinggi. Lagi dan lagi Kars membuat Luke kali ini agak cukup terperangkap di depan sana. Badang masih dengan kondisi yang belum melakukan rotasi cepat karena badangnya akan datang selalu ketika objektif netral. Udah that's it di situ. Kalau nggak objektif netral dia mau ada ganking. Kalau nggak ada ya dia akan tetap di laning. Dan sekarang mendekati ke arah objektif. Live. Way of Dragon dengan point dan light tapi Expedius survive. Dan bakal lihat Kars menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron untuk masuk lebih dalam lagi. Kars dengan temboknya yang luar biasa. Meanwhile di sisi yang lainnya lihat Eman bakal dipaksa oleh sosok seorang Hanavi. Salah pick up habis terjadi. Berhasil diselamatkan. Dan Hanavi mengganggu benar di mana Eman nggak punya space di depan sana. Eman benar-benar dijagain penuh oleh Hanavi. Trigger flicker loh langsung ke arah Eman karena timingnya pas banget nih. Turtle udah mulai muncul dan berarti Navi agak sedikit bebas
tidak akan ada Eman di fight tersebut. Dan mereka juga Wah, tadi udah lucu ngedapetin banget. banyak momen sebenarnya ke arah Bigetron Esports. Harus lagi-lagi loh itu nyelamatin kawan dan ini dia Goef dengan memberikan seorang Kans tanpa ada following up damage ternyata membuat para pasukan dari tim Navi membalikkan kembali kanan dan hilang. Moreno almost is never enough tapi tidak bisa terlalu lama. Anafel mencoba untuk berdasar di pasangan The Retribution di tangan dari Ether. Tim fight lagi big kuat lagi dengan adanya pasif dari Turtle dan para pasukan dari tim Navi. Mereka diacak-acak oleh seorang Anafel. Lihat Anafel belum bisa ditumbangkan karena CV masih belum memiliki damage yang cukup. Setidaknya CV punya power dari lifesteal aja udah the best thing yang bisa dilakukan CV. Cuma Ether tugasnya pun udah selesai jadi dia tumbang pun it's okay Profesor. Ya, job desk utama ya dari pemegang Retribution itulah mendapatkan turtle sehingga dengan adanya poin objektif yang kali ini unggul 2 poin di atas dari Bigetron membuat early game-nya leading sekali dari Navi dan tinggal menunggu pick off kecil ya karena dari tadi Eman benar-benar terancam loh di bagian gold lane. Iya, nggak dikasih space loh dari Parah. tadi. Beda satu level juga udah mulai kerasa ya. Impact dari pressure-nya tersebut yang diberikan oleh Navi. Tapi secara eliminasi masih agak susah memang untuk mendapatkan Eman. Cuma kalau untuk early game, dapetin ke arah flicker Eman aja itu udah cukup banget. Tapi Kars dari tadi targetnya ke Moreno dan ke Navi. Oke, Luke membalikan kembali kanan tapi Lighter standby on position. Target utamanya menuju ke arah X-Magic. Tapi nampaknya X-Magic masih memiliki flicker. Aether dan juga Anafel. One by one situation kembali terjadi nampaknya di arah bottom lane. Tapi tidak terlalu intens kali ini. Agak cukup dilepaskan. Karena target utama mereka mungkin akan ada di arah top lane ketika perebutan turtle yang selanjutnya. Ada perfect turtle untuk Navi. It's not good untuk Eman. Dan di game ini sepertinya Luke bisa dibilang lebih kerasa tebel ya dengan Terizlanya. Dia anti Kiras juga tadi udah Langsung sempet ya? diamanin. Ya, pemilihan dari pasif Terizla juga kan secara nggak langsung. Yep. Semakin dia sekarang semakin besar damage reduction yang dia miliki. Sehingga damage apapun, baik magic atau physical tentu akan dikurangi secara natural dari pasif Terizlanya sendiri. Tapi tempo permainan dari Bigetron ini benar-benar dipegang sama Navi loh. Ya, menurun banget bahkan. Mulai dari game kedua ini dipegang sama Navi loh, Nevin. Ya, slow tempo yang harus dimainkan. Tapi untuk setup ke area objektif sudah mulai dijalankan juga oleh kedua belah tim. Bisa dibilang turtle terakhir juga di game kali ini. Dan Kars akan pegang peran yang sangat penting. Karena posisi dari nomor Bigetron Esports kali ini bakal masuk dari bagian belakang. Kas! Duel Dragon target yang penting. Flicker for defense dan Fizzcrack masih ada. Minus bakal sana Eman. Terejam-ejam. Bahkan Bigetron yang harus kehilangan gold laner mereka. Perpasukan dari tim Navi. Ini agak cukup adil dan para pasukan dari tim Bigetron mereka putar mendadak. Karena dia bisa diberikan terlalu besar dari para pasukan dari tim Navi. Setidaknya at least satu turtle jadi steal oleh Anafel. Keuntungan di tangan Navi langsung berubah drastis di tangan dari tim Bigetron. Anafel again save the day for Bigetron. Wow, mereka berhasil menculik satu buah objektif yang benar-benar mahal. Dan apakah Bigetron akan mengulang kesuksesan mereka di game pertama dengan satu momen mereka biasanya bisa langsung dapetin balik temponya. Dan terlihat bagaimana mereka udah bisa ngedapetin dua outer turret sejauh ini. Gila Anafel ya. Anafel. Save the day again and again. Untuk kesekian kalinya. Tidak bisa dipungkiri. Player muda berbakat satu ini memang menyebalkan untuk menjadi musuh. Iya, apalagi dengan Holy Crystal loh sebagai itemnya. Dan ini menjadi sinyal seharusnya kalau misalkan Bigetron udah siap untuk team fight. Apalagi dengan swing gold yang tertuju kepada 1400. Langsung ya. Bigetron udah unggul banget dengan 2 kill dan 1 turtle terakhir tadi. Mematahkan stigma bahwa ya kalau misalkan bawa Suyo udah pasti perfect turtle. Yes. Tapi sekarang perfect turtle-nya di handle. Dan malah gold lead-nya ke arah Bigetron. Tapi lihat gak sih, sadar gak? Apa? Ketika goldnya swing, Bigetron langsung take over semua gameplaynya. Kayak Langsung pegang lininya. Iya, langsung pegang boost, langsung pegang laning, langsung siap, langsung standby. Benar sih. Ya kan? Dia nggak kayak tadi kan pasif, mainnya di rumput belakang dekat purple buff-nya mereka. Kali ini mereka duluan loh yang mencari momentum. 1400 loh ya dari antar junglernya. Ini menandakan kalau misalkan dengan satu turtle tadi Aether benar-benar dirugikan sekali. Wah, sangat dirugikan. Dan bakal lihat menunjukkan CV dengan Purify Gaming-nya. Tapi Last dan juga Anafel target utama mereka bicara CV. Duel mereka yang sangat penting membuat double kill di tangan dari tim Bigetron Navi. Tanpa Kars, tanpa CV. War team fight mau close combat atau long range itu hanya angan-angan. Iya, itu angan-angan. rotasi lengkap loh. Bigetron bener-bener kirim 5 pemain mereka ke bagian bottom lane. Dan somehow Navi, mereka seperti
tidak menyadari hal itu atau mungkin mereka pengen coba kontes tapi ternyata ini udah terlalu jauh. Bigetron menambahkan lagi gol mereka, menambahkan lagi objektif mereka karena sekarang Lordnya bebas untuk mereka. Ini pasti bakal dibebasin sih. Lepasin nggak sih? Iya, Ikhlas nggak sih? Karena kalau Aether masih mau kontes, ini akan sangat berdampak buruk ya. Kecuali kalau mereka mau teamfight. Oh yang bener. Oh yang bener kalau mereka mau teamfight. Tiba-tiba konsil soalnya. Iya, soalnya Konsil Gaming tiba-tiba cukup mengejutkan. Sedangkan si V ingat ya dia nggak pakai Purify karena Purify-nya masih cooldown. Masih cooldown. Jadi mudah untuk ditarget ya oleh Light atau bahkan mungkin oleh Luke-nya langsung dengan penalty zone. Buat sekarang dengan adanya Blade of Despair yang sesaat lagi akan ada di tangan dari Eman, damage-nya akan semakin berlipat ganda. Harusnya yang diperhatikan sekarang bukan cuma Eman ya, tapi Annabelle. Lihat Annabelle, dia udah selesai dengan Wishing Lantern. Jadi maupun itu Hanafi atau bahkan mungkin Kars, depannya udah pasti bakal bonyok karena efek butterfly. Dan ingat, Eman masih punya 100% percentage dari Matrix loh. Karena kan game kedua Moskop. Bener juga ya. Dan BOD-nya jadi sih dari Eman. Waduh! Udah Mengerikan ada banget. BOD kali ini Profesor. Ini pasti bakal atit banget. Aduh banget. Karena emang dari Annabelle juga bahkan 2000 lebih unggul itu ngebuat item dia lebih unggul juga. Hanafi mencoba untuk masuk dari bagian belakang kah? Karena kalau misalnya ini salah target dan kejauhan, kelihatan. gak ada follow up. Wah ini jangan sampai kelihatan. Ini kalau kelihatan ini kasusnya beda banget. Ya. Semuanya langsung dipegang Bigetron. Kenapa? Hanafi pasti langsung dimakan, ditelan, dan Lordnya bebas di arah bottom lane. Wah kasus ceritanya berbeda langsung. Ya nggak bisa sih, nggak bisa ya. Hanafi nggak boleh ketahuan untuk saat ini. Oh Tapi my god, satu Luka! inisiatif. Momen penalty zone-nya gagal. Initiate power tanpa ada following up damage. Dan lihat fade out, tembakan peringatan dari seorang Eman. Tanpa ada following up sama sekali. Tapi informasi diberikan Eman. Kali ini bisa berhasil mendapatkan Hanafi. Magic Sestron for defensive. Digocek oleh seorang Moreno. Tapi nampaknya tidak ada jalan untuk pulang. Seorang Hanafi akan meledak di tengah jalan. Seperti apa yang kita bilang tadi, Hanafi ketahuan, selesai sudah nyawanya. Karena memang nggak ada follow up, ini jauh banget loh area yang ingin dimainkan sama Hanafi karena emang dia pengen cari informasi dari mappingnya. Tapi masalahnya dengan kondisi Hanafi terculik, Navi dalam bahaya. Wow, Dragon bertukar seorang Kars. Hampir saja hilang tapi di arah belakang seorang Naftal masih dengan sangat baik. Walaupun catatan terjadi, bermasukan dari tim Bigetron mereka berhasil mendapatkan 3 momentum yang sangat baik. Tapi emang agak masuk terlalu dalam tadi ya kalau menurut saya Profesor. Ya offside boleh dibilang seperti itu karena emang ya udah sampai base dan tapi untuk ngomongin base to ultimate lainnya masih belum pecah kebetulan sehingga masih terlalu jauh juga dari kata aman posisinya untuk Bigetron. Rugi dong. Mungkin kecuali tadi ya Annabelle-nya sempat selesai dengan Winter Crown mungkin akan ada cerita yang berbeda sehingga ini menjadi sebuah kerugian karena shutdown-nya di tangan dari X-Magic. Oh, hero late game insurance malah mereka ya yang berhasil mendapatkan shutdown. Itu dia. Kalau misalkan game ini dibawa menuju ke late game moment di Lord Evolve menit 18, ini X-Magic akan menjadi sosok yang sangat mematikan nanti. Dan kalau itu pun terjadi, tandanya Bigetron udah harus bersiap diri kalau sosok dari CV bisa menumbangkan Annabelle dalam jarak dekat. Ya, Iya. 3 hit aja. 3 hit, 2 hit. Kalau misalnya dia setengah darah, Annabelle langsung tenggelam. Ini berarti agak bingung juga ya buat Light-nya, targetnya bakal ke arah mana. Karena beberapa kali kita ngelihat kayaknya yang masih bisa dijangkau tuh ke arah Kars. Nah apalagi X-Magic-nya punya Winter Crown. Nah, Semakin susah untuk ditarget nih. Ya, mau nggak mau targetnya cuma bisa Kars, Hanafi atau bahkan Aether sekalian. Tapi Retribution Aether kali ini sangat penting sih David. iya ya, dan Navi sepertinya juga nggak mau melepaskan begitu saja untuk Lordnya. Mungkin mereka bakal coba untuk tukar ke arah eliminasi atau bakal memberikan gangguan. Tapi yang jelas mereka harus tahu dulu nih posisi dari para player Bigetron Esports. Pasti ketahuan ya pelan-pelan ya. Kalau di spot juga dan Hanafi kayaknya sadar bahwa ada satu bush yang masih aman. Oke, tapi nampaknya Annabelle dengan metal detektornya berhasil mencari di mana Hanafi berada. Baik time yang dilakukan oleh tim dari Bigetron ini membawa bottom lane dari tim Navi agak di dalam ancaman dengan staking minion yang mereka miliki. Jadi kalau misalnya mereka kalah team fight, bottom lane akan menjadi sebuah jawaban yang sangat manis untuk menukarnya. Udah pasti, tapi ini timing yang tepat untuk bisa paksa ya, untuk bisa force dari tim fight-nya. Dan Light masih belum ketahuan ada di mana. X-Magic juga bakal punya posisi yang cukup krusial. Nah ini jangan sampai Light-nya bisa dapetin dive in ke bagian belakang ataupun ke arah CV karena pergerakan. Sudah mulai dilakukan kali ini. Mengincar jalan pulang kah? Dan Bigetron Esports bisa saja mereka memulai tiba aja. Itu dia. Dipukul mundur dipaksa makan, tapi ternyata jawabannya bukan di situ. Dan ini dia, duel Trigger masih ditahan. Sipe belum ada jawaban. Permasukan dari tim Navi menargetkan seorang Sipe dan hilang. Looking for wipeout. Ini bencana. Bigetron mengubur Navi lebih dalam ke dasar klasemen.
sangat indah. Wipe out menjadi penutup gamenya. Dan posisi dari Lycan tidak ketahuan. Mengelabui langsung semua player dari Navi. Memang program to win. Mereka memang diprogram untuk mendapatkan kemenangan. Segala cara mereka cari. Flanking, conceal play, pick off. Dan ternyata yang paling efisien adalah dengan menggunakan Cho first pick dan Beatrix. Eman benar-benar mampu